Om Swastiastu, perkenalkan kami dari SGD A7, izinkan kami untuk mempresentasikan mengenai exostosis in server. Ini merupakan anggota SGD A7 yang berjumlah 12 orang. Perkenalkan, saya Ketut Primangan Dari dengan 3 digit tim terakhir 000 akan menjelaskan mengenai latar belakang. Bali memiliki wisata laut yang digemari wisatawan dan menjadi lahan pekerjaan bagi penduduk lokal seperti berenang, berselancar, snorkeling, dan menyelam. Peselancar bisa menghabiskan waktu berjam-jam untuk berselancar sehingga dapat terjadi paparan kronis terhadap air laut yang dingin dan juga angin yang dingin. Membran timpani memiliki anatomi yang lebih tipis dibandingkan bagian telinga lain, sehingga lebih mudah terjadi iritasi akibat suhu yang dingin. Lalu akan terjadi inflamasi, yang kemudian akan menstimulasi pembentukan tulang baru pada cincin timpani di saluran pendengaran eksternal, dan secara perlahan, progresif, dan irreversible. Ini yang disebut dengan exostosis atau Surfer's ear. Di mana ini akan bisa menjadi gangguan pendengaran kondusif, sensasi telinga terasa penuh, sensasi air terperangkap di telinga, otalgia, otorea, dan juga infaksi cerumen. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dari student project ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, apa definisi dari exostosis? Yang kedua, bagaimana epidemiologi dari exostosis pada peselancar? Lalu yang ketiga, etiologi. Yang keempat, bagaimana patofisiologi, yang kelima bagaimana manifestasi klinis, yang keenam bagaimana diagnosis klinis, yang ketujuh bagaimana penata laksanaan, yang kedelapan bagaimana prognosis, dan yang kesembilan bagaimana pencegahan dari exostosis pada peselancar. Perkenalkan, saya Ido Bagas, KD Dwi Diksa Pranata dengan NIM 21025111040. Tujuan dari penulisan ini sesuai dengan rumusan masalah sebelumnya, dan manfaat penulisan yang pertama adalah bagi penulis dapat meningkatkan pengetahuan tentang exostosis in server serta dapat digunakan sebagai literatur dalam melakukan penelitian. Yang kedua, bagi pembaca, menjadi sumber referensi dan juga informasi bagi pembaca sehingga menambah pengetahuan mengenai exostosis in server. Sekian dari saya, presentasi akan lanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, saya Cecilia Ginting dengan 3 digit NIM terakhir 186. Di sini saya akan melanjutkan dengan definisi. Exostosis saluran pendengaran eksternal atau EAE adalah penyakit progresif lambat akibat pertumbuhan tulang jinak akibat paparan air dingin yang kronis. Kondisi ini yang paling sering dikaitkan dengan selancar, tetapi dapat dilihat pada siapa saja yang terkena berulang kali air dingin, seperti perenang, penyelam, peserta aktivitas maritim lainnya. Meskipun biasanya asimptomatik dan jinak, EAE ini dapat menyebabkan gangguan pendengaran konduktif, otitis eksternal berulang, otalgia, otorea, dan infaksi cerumen. Perawatan EAE ini melibatkan manajemen medis, tetapi mungkin dapat dilakukan pembedahan jika gejalanya menjadi parah. EAE ini adalah penyakit yang dapat dicegah dengan melakukan pencegahan mencakup peningkatan kesadaran akan faktor risiko dan penggunaan perlindungan telinga fisik secara konsisten selama terkena air dingin. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan saya Dewi Agung Gita Saraswati dengan NIM 21025111060. Saya izin melanjutkan untuk bagian epidemiologi. Daerah pesisir yang sering terpapar air dan daerah dengan suhu air lebih dingin lebih mungkin mengalami exostosis saluran pendengaran eksternal. Dibanding dengan orang yang melakukan aktivitas air dingin lainnya, peselancar secara proporsional lebih mungkin terkena exostosis. Laki-laki yang sering berselancar selama 20 tahun atau lebih memiliki satu dari dua risiko terkena exostosis mayor. Exostosis dapat terjadi pada semua usia pasien, namun biasanya muncul pada dekade ketiga dan keempat. Kemungkinan terjadi exostosis saluran pendengaran eksternal meningkat sekitar 12% per tahun akibat dari paparan air dingin. Mungkin sekian dari saya, bisa dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Timotius Edward Putar-Putar dengan NIM 21025111097. Next. Di sini saya akan menjelaskan mengenai etiologi dari exostosis. Jadi, meskipun penyebab exostosis belum diketahui secara pasti, terdapat banyak bukti yang menunjukkan bahwa lesi ini muncul akibat paparan berulang kali terhadap air dingin. Jadi, exostosis berkembang dari iritasi berkepanjangan pada saluran pendengaran eksternal, biasanya akibat paparan air laut dingin yang berulang-ulang. Paparan ini merangsang pembentukan tulang baru pada cincin timpani di dalam saluran pendengaran eksternal. Next.
Om Swastiastu, perkenalkan saya Putri Pranyana dengan 3 digit terakhir 215. Saya izin menjelaskan tentang 2.4 yaitu patofisiologi. Jadi eksostosis atau pertumbuhan tulang abnormal yang terjadi di permukaan tulang seringkali terjadi pada orang yang melakukan olahraga air seperti selancar. Jadi patofisiologi dari eksostosis ini pada peselancar dapat dijelaskan sebagai respon tubuh terhadap paparan terus-menerus terhadap air dingin dan ventilasi telinga yang terganggu selama kegiatan selancar. Jadi selama berenang di air dingin, ventilasi telinga terhambat dan air tertinggal dalam telinga mengakibatkan perubahan suhu. Jadi proses ini merangsang pertumbuhan tulang tambahan sebagai respon dari tubuh untuk melindungi gendang telinga dan organ pendengaran. Dan paparan berulang terhadap air dingin dan kelembaban dapat menyebabkan pertumbuhan eksostosis yang abnormal. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Queen Fateusran dengan 3 digit NIM terakhir 032. Selanjutnya ialah manifestasi klinis dari eksostosis in Sarver, di mana penyakit ini sebenarnya merupakan penyakit tanpa gejala atau asymptomatic disease. Namun, keluhan akan terjadi apabila kondisi yang lebih parah terjadi, di mana akan muncul penurunan pendengaran, telinga terasa penuh, otitis eksterna kronis, otorea, hingga sensasi air terperangkap di dalam telinga. Keluhan yang dirasakan oleh pasien tidak disebabkan langsung oleh eksostosis, namun merupakan faktor risiko yang menimbulkan keluhan. Seperti contoh, nyeri yang dirasakan oleh pasien eksostosis tidak disebabkan langsung oleh eksostosis sendiri, namun merupakan akibat sekunder dari infeksi otitis kronis yang bersifat bilateral dengan lesi yang multiple. Mungkin itu saja dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Nimadi Priwinandari dengan 3 digit NIM akhir atau 054. Untuk diagnosis klinis, eksostosis dapat dilihat menjadi 2 atau lebih tonjolan tulang bulat yang tidak sama pada liang telinga dan sering mendekati membran timpani. Jika ukuran tonjolan tulang bulat yang berbeda ini besar, maka dapat menutupi membran timpani yang merupakan suatu hiperostosis pada liang telinga. Umumnya bilateral, tetapi tidak menetap pada gambaran klinisnya. Apabila kurang meyakinkan, bisa dilakukan palpasi secara lembut menggunakan probe yang tumpul agar dapat mengkonfirmasi tonjolan tulang tersebut. Sekian akan dilanjutkan oleh teman saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Madawi Marsalendri Winata dengan 3 digit NIM akhir 179. Next. Di sini saya akan menjelaskan terkait penata laksanaan eksostosis. Otitis eksterna akut merupakan komplikasi yang paling sering ditemukan. Untuk penata laksanaannya, dapat diberikan terapi antibiotik lokal berupa obat salep dan obat tetes, ear toileting, dan menjaga telinga agar tetap kering. Dapat juga dilakukan pembedahan eksostektomi untuk pengangkatan eksostosis. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Next. Om Swastiastu. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ida Bagustari Gunan Bisana dengan NIM akhir 229. Di sini saya izin untuk menjelaskan prognosis dari eksostosis. Tidak ada eksostosis ulang atau yang memerlukan penanganan khusus kecuali jika pertumbuhannya cukup besar sehingga mengganggu kesehatan periodontal dan penempatan gigi palsu atau menyebabkan ulcerasi trauma berulang. Jika eksostosis menyumbat lebih dari 80% saluran pendengaran atau gejalanya menetap dan meskipun sudah ditangani secara medis, eksisi bedah mungkin diperlukan. Hasil pada sebagian besar pasien itu baik, namun tingkat komplikasi bedah untuk meringankan gangguan ini agak tinggi. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Om Santi. Perkenalkan, nama saya Putri Sagita Dia Putri dengan 3 digit NIM terakhir 017. Selanjutnya adalah pencegahan. Pencegahan yang dapat dilakukan, pertama, memberikan edukasi terkait dengan paparan air dingin dan angin yang berulang dan kronis pada telinga. Kedua, menggunakan pelindung telinga seperti topi renang atau hood saat berada di air dingin atau berangin untuk mengurangi paparan secara langsung. 3. Menggunakan penjaga telinga khusus yang dirancang khusus untuk para peselancar dan atlet air lainnya. Keempat, setelah berenang atau melakukan aktivitas air lainnya, pastikan untuk mengeringkan telinga dengan hati-hati menggunakan handuk yang bersih atau kain yang lembut. Yang terakhir, jika sering berenang atau melakukan aktivitas air lainnya, sebaiknya konsultasi dengan dokter spesialis secara teratur agar mendapatkan saran khusus dan kesehatan telinga dapat dipantau. Next.
Baik, perkenalkan, nama saya Anak Agung Angga Pringadana dengan 3 digit NIM terakhir 120. Saya izin menjelaskan di bab 3 yaitu penutup. Baik, saya izin menjelaskan di bagian kesimpulan. Software ear atau eksostosis saluran pendengaran eksternal adalah penyakit progresif lambat akibat pertumbuhan tulang jinak akibat dari paparan air dingin yang kronis. Daerah pesisir yang sering terpapar air dan daerah dengan suhu air yang lebih dingin lebih mungkin mengalami eksostosis saluran pendengaran eksternal. Meskipun penyebabnya belum diketahui secara pasti, namun terdapat banyak bukti yang menunjukkan bahwa lesi ini muncul akibat paparan berulang kali terhadap air dingin. Secara umum, besar kecilnya dari massa sebanding dengan derajat gejalanya. Pada laksanaan dapat diberikan terapi antibiotik lokal seperti obat tetes dan juga salep, ear toileting, dan menjaga telinga agar tetap kering. Nah, penerapan dari piezoelectric bone drill selama lebih dari 1 dekade terakhir telah memungkinkan ahli THT melakukan aspirasi tulang sambil menjaga jaringan lunak di kanal telinga dan membran timpaninya. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya tutup dengan Pramasati. Om Sati Sati Sati. Terima kasih.